القدير صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Di atasnya itu Allah tanamkan dua sifat karakter yang jelek. Apa itu? Al-adawata wal baghdha. Al-adawata permusuhan, wal baghdha dan kebencian. Di sini luar biasa, ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Kepada siapa ini? Orang-orang yang mengatakan inna nasara akhazna misaqahum fanasu hazzam mimma zukiru bih. Kami akan ambil perjanjian. Mereka melupakan perjanjiannya, melanggar janji-janji mereka. Akhirnya Allah menyatakan kami timbulkan bainahum, di antara mereka al-adawah. Di dua sifat ini perusak. Makanya diusahakan jangan sampai di hati kita ada dua ini nih. Ini perusak ini. Dan hancurkan persaudaraan ini dua ini nih. Permusuhan, sudah saling musuh-musuhan, Allah tanamkan itu saling benci-membenci. Subhanallah, jangan sampai ya, dua sifat ini di hati kita. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala minta dijauhkan. Kita ini makhluk yang lemah, khuliqul insanu dhaifah. Kita lemah, nggak bisa apa-apa. Harus bersandar kepada Allah. Minta tolong ya Allah, jauhkan dari hati kami ya Allah sifat permusuhan, sifat benci ya Allah. Ada ya orang, saya cerita orang ya, pengen sholat tahajud itu, pengen itu jam 3 bangun katanya, tapi berat gak doa sih. Keinginan imbangi dengan doa, ya Allah langkahkan kaki kami ya Allah, ambil air wudhu dan melaksanakan sholat tahajud ya Allah. Minta tolong dibantu sama Allah. Kita kan melawan iblis itu nggak level, lebih tinggi iblis. Nabi Adam aja jeblos, apalagi kita. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Kita nggak punya daya, nggak punya kekuatan illa billah. Kemarin saya sampaikan tuh hari Selasa tuh, perbanyaklah zikir la haula wala quwwata illa billah. Itu kangzun tuh, kangzunnya surga itu, perbedaran surga. Orang kalau ingin masuk surga, kumpulin tuh tabungan, baca, perbanyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Itu hadis sahih itu. Ya Bang Din, pengakuan diri kita lemah. Kita bisa ibadah karena Allah. Kita bisa sholat sunnah, Allah yang bantu menggerakkan. Kita bisa zikir, Allah gerakkan lisan kita zikir. Syukur, bersyukur. Kita sehat, Allah kasih sehat. Kita lemah, ulikul insanu dha'ifa. Wallahu a'lam bishawab. Ayat 15, ya ahlal kitab. Ahlul kitab nih masih nih. Bangunin. Ahli kitab itu siapa? Ya. Yahudi dan Nasrani. Ya ahlal kitab, hai ahli kitab, qad ja'akum rasuluna, sungguh rasul kami telah datang kepada kalian, yubayyinul lakum, menjelaskan kepada kalian, katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab,
menjelaskan apa Rasul itu. Katsiran mimma, banyak hal, mimma kuntum, dari apa yang kalian tukhfuna, kalian sembunyikan, minal kitab, dari isi kitab. Jadi orang-orang ahli kitab nih, ya, di dalam kitabnya dia itu Allah sudah menjelaskan bahwa akan datang seorang Rasul namanya Ahmad. Ini saya kutip dari surat As-Saff ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Isa ibn Maryam. Wa iz qala Isa ibn Maryam. Dan ketika berkata Isa ibn Maryam, ya Bani Israel, hai Bani Israel. Nabi Isa ini ngomong nih, hai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, aku ini utusan Rasulullah ilaikum kepada kalian, usaddiqan lima baina yadayya, yang membenarkan apa yang ada di depan minat Taurat, ada di tangan kalian minat Taurat, kitab Taurat, untuk membenarkan. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wa mubasysyiran bi rasuli, kabar gembira, bi rasuli, akan datang seorang rasul, ya'ti mim ba'di, datang dari sesudahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ini ada di kitabnya dia tuh. Ini Allah jelas ini. Ya'ti mim ba'di, sesudah Nabi Isa itu nanti akan datang tuh Rasul. Hei Bani Israel, itu namanya siapa? Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma ja'ahum bil bayinat, ketika datang nih kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa ngomongnya itu? Qalu hadza sihrun mubin. Nabi Muhammad kan bawa Al-Qur'an tuh. Ngomongnya apa? Hadza sihrun mubin. Ini mah sihir gitu. Bani Israel gitu tuh. Bani Israel gitu tuh. Sudah jelas di akhir kitabnya dia itu Injil. Hei, akan turun tuh utusanku, kurang lebih Allah Subhanahu wa taala. Namanya Ahmad. Kok kalian ingkari itu kurang lebih? Kuntum tukhfuna, kalian sembunyikan itu. Enggak mengakui. Kan di kitabmu sudah dijelaskan tuh, kurang lebih begitu. Katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Dari kitab tuh, kitab Injil itu kan ada gitu, kurang lebih begitu. Tangan-tangan manusia kemudian di otak-atik lah kitabnya, ya, ditutup-tutupilah kebenaran. Wa ya'fu an katsir, dan dia biarkan mereka menyembunyikan isi kitab dari banyak hal yang mereka Allah biarnya, sudahlah kalau memang keinginan kamu begitu. Makanya datangnya Rasulullah itu dari Muhammad itu kebanyakan Bani Israel itu, ya, Yahudi, Nasrani terutama itu, gak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kecil mengakui gitu. Wallahu alam bisawab. Qad ja'akum, Allah menyatakan sungguh telah datang kepada kalian minallah, dari Allah, nur, cahaya. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabun mubin, dan kitab yang nyata. Apa itu? Al-Quran. Tuh, Nabi Muhammad cahaya itu. Perbanyak baca sholawat. Mudah-mudahan dengan wasilah sholawat ini, sholawat nariyah ini,
Ya. Ya, jadi cahaya kita, wasilah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minallahi nur wa kitabum mubin. Kalau baca surat Nariyah kemudian tanhallu bihil uqadu, terus tahu kemudian apa itu ikatan-ikatan yang menyempitkan kita. Ya Allah, buka ya Allah dengan wasilah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas baca itu tuh tanhallu bihil uqadu, ikatan-ikatan yang kita jadi malas sholat, Allah buka tuh ikatannya. Wa tukhri apa? Tanhalu bihil uqadu wa tangfariju bihil, semua kesulitan ya Allah buka. Itu loh, penghayatan sudah bertahun-tahun baca sholat Nariyah harus dapat itu. Caranya gimana? Hayati di saat membaca, jangan sekedar lisannya saja, penghayatannya nggak ada. Hayati, pahami itu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu. Apalagi wa tuqba bihil hawaiju. Ya Allah, penuhi kami ya Allah hajat-hajat kami ya Allah. Bukan minta kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah baca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu. Lewat wasilah sholawat ini kita mohon tuh. Ada sebagian, saya juga pernah dengar itu, orang yang baca surah Nariyah ini katanya musyrik. Itu yang dangkal ya, memahami sholawat dari dangkal. Mintanya kepada Allah, yang jelas itu. Wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu. Keinginan kita dikabul ya Allah, gitu loh. Hayati itu sudah bertahun. Baji udah berapa tahun Baji? Baji sholat Nariyah udah berapa tahun? 4 tahun lebih ya Baji ya? Harusnya dapat itu, dapat. Kenapa nggak dapat? Penghayatannya kurang. Ada ekstrim itu. Yang membaca sholat Nariyah itu musyrik. Wallahu a'lam bishawab. Yahdi bihillah, Allah telah memberi petunjuk dengan Al-Quran. Manittaba'a ridwanahu, siapa yang mengikuti keridoannya. Allah tunjukin tuh dengan Quran itu, makanya perbanyak baca Quran. Ya maaf dan baca Quran. Kalau masih awas matanya, nggak awas matanya, dengarkan Quran pakai telinga. Kalau mata Allah sudah kasih agak buram, gunakan telinga kita dengan cara apa? Dengarkan. Sama itu pahalanya. Subulas salam, pada jalan keselamatan. Apa itu? Agama Islam. Lanjut Allah menyatakan wa yukhrijuhum minaz zulumat, dan dia mengeluarkan mereka minaz zulumat, dari kegelapan. Apa itu? Kesyirikanlah, kejahiliaan, kekufuran, ilan nur, kepada cahaya iman. Ingat nih, biiznihi, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, semuanya atas izin Allah. Kita nggak bisa apa-apa. Kita bisa usaha jalan nih, bisa jalan. Itu Allah kasih sehat biar bisa cari nafkah. Kalau sudah sampai pasar Bang Udin, udah diri lama, yang beli cuma satu, sabar sudah.
nikmati hasil kita, nggak usah sedih lah, udah nggak usah sedih, sudah nikmati. Allah ingin kita itu bahagia, nggak boleh sedih, harus bahagia di dunia ini. Dengan cara apa? Syukuri. Yang penting kita usaha terus. Tolong Mudin, kalau usaha imbangi dengan doa. Ya Allah, saya usaha, ya Allah, luaskan rezeki kami, ya Allah, lampangkan rezeki, ya Allah, ya Allah, beri manfaat rezeki yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Doa, doa. Keras kerja keras, lupa doa sama Allah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Quran ini Allah memberikan petunjuk ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ayo baca Quran, pahami Quran. Ini 3 fungsi Quran ini. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi. Semuanya dengan izin Allah. Wa yahdihim, Allah tunjukin kita nih kemana? Ila siratim mustaqim. Saya bolak-balik tolong waktu sholat 17 kali di saat membaca ihdinas siratal mustaqim. Allah ajarin tuh cara bacanya itu, cara mintanya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan apa? Saya bolak-balik lah, udah hafal lah. Ya Bapak Bang. Jalan pertama yang Allah beri nikmat tuh siapa? Orang muslim, mukmin, mutakin, orang yang sabar. Orang-orang itu ya Allah gitu. Ghairil maghdubi. Saya ingetin lagi aja nih. Jangan kau berikan kami jalan orang yang kau benci ya Allah. Siapa? Munafik, orang kafir, orang yang ingkar. Allah zolli, bukan jalannya orang-orang yang zolim ya Allah itu. Terakhir ayat 17, laqad kafaral ladzina qalu, sungguh telah kafir kata Allah Subhanahu wa taala, telah mengingkari Allah Subhanahu wa taala orang yang mengatakan apa? Innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah dialah Al-Masih putra Maryam. Subhanallah. Jelas ini artinya apa? Maaf, pemahaman sebelah itu ya. Maaf ini Allah nyatakan kafir itu. Kayak sekarang ngeri Bu Haji, anak-anak sekolah Bu Haji ngucapin maaf Yesus itu gampang aja tuh anak-anak itu. Dari mana itu kata-kata itu? Kadang saya ngeri itu. Oh Yesus ya Allah, gaul kali itu ya. Laqad kafara alladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Kafir itu orang yang mengatakan seperti itu. Yang kita tahulah ya, paham Trinitas itu kan keliru sebenarnya. Menurut pandangan Quran Allah Subhanahu wa taala. Qul faman yamliku minallahi syai'a, sampai Allah menyatakan pada orang-orang yang mengatakan itu tuh, innallaha wal masih ibnu Maryam begitu. Katakanlah wahai Muhammad, faman yamliku, maka siapakah yang memiliki minallahi syai'an, sesuatu yang dapat menghalangi dari kehendak Allah? Siapa coba? Muhammad, katakan pada mereka. Allah murka itu, dianggap Allah itu termasuk Al-Masih ibnu Maryam. Murka besar itu apa itu? In arada ayyuhlikal Masih ibnu Maryam, jika dia berkehendak, katakan Muhammad, ayyuhlika, untuk dia binasakan Al-Masih ibnu Maryam,
Al-Masih Maryam wa ummahu, dan ibunya, wa man fil ardi jami'a, dan siapapun yang ada di bumi seluruhnya, Allah bisa itu. Saking Allah itu murka, dianggapnya termasuk salah satu dari Al-Masih Maryam. Dengan Muhammad, siapa coba yang bisa menghalangi? Kalau saya ingin membinasakan, nih kasarnya ini, kalau saya ingin membinasakan Al-Masih Maryam dan ibunya, siapa yang bisa menghalangi? Dan siapa yang ada di semua yang ada di bumi ini? Siapa yang bisa menghalangi? Katakan Muhammad, bukan mereka. Saking marah besarnya Allah itu, dianggap sebagai wal Masih Maryam. Mudah-mudahan ya turunan kita semua, ya Allah, jaga hati iman tetap dalam agama Islam, ya Allah. Doa bangunin doa, ya Allah, jadikan anak dan keturunan kami, ya Allah, tetap lurus dalam siratal mustaqim, jalanmu, ya Allah, jalan yang lurus, agamamu, ya Allah, agama Islam. Itu minta sama Allah. Walillahi mulkus samawati wal ard, dan milik Allah kerajaan langit, wal ardi, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Kita mah numpang hidup di dunia ini. Allah kasih tempat, dikasih makannya, dikasih rizkinya, ibadah nggak mau. Suruh sholat, maaf, ogah-ogahan. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yahluku ma yasha. Dia Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu qadir, kuasa. Kita lemah, nggak punya daya, nggak punya kekuatan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ya